pasti selalu yang diberitakan itu adalah kebaikan-kebaikannya. Nah, ini sebenarnya sudah tercerabut, nilai-nilai jurnalisme itu sudah tercerabut dari akarnya. Ya, kemudian next. Nah, ini kemudian itu adalah ketika media kemudian bermain, maka secara otomatis juga akan kepakaran dalam memverifikasi misalnya, atau istilahnya mencari sumber, tidak hanya percaya pada satu sumber, itu akan akan hilang kepakaran. Orang-orang itu akan mudah percaya dan termakan pada itu. Nah, kemudian maka kemudian bagaimana urgensi atau pentingnya jurnalisme itu bagi pemuda, ini terutama bagi pemuda ya, karena saya kira kalau di Madura itu kita sudah mengikuti perkembangan zaman ya, kita zaman itu selalu terus berkembang, misalnya dari yang HP yang net misalnya hingga HP yang sudah Android. Saya kira pemuda-pemuda Madura itu saya kira sudah punya semua. Dan sekarang itu banyak sekali misalnya game-game online dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ini penting bagaimana kita bergerilya, melakukan perlawanan secara kecil-kecilan gitu ya, terhadap gerakan pers itu. Dan ini saya kira bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Pertama mungkin adalah mereduksi stereotip negatif terhadap agama Islam salah satunya, atau terhadap kebudayaan yang ada di Madura. Bagaimana kemudian pemuda itu bisa mengendalikan media juga, baik itu ya media Facebook, karena sejatinya kalau kita hari ini itu membaca, setiap orang atau setiap pemuda itu adalah pemimpin redaksi. Kenapa? Karena setiap harinya dia selalu mengabarkan di media. Misalnya kita lihat misalnya postingan di Facebook nih, ya saya di sini sekarang ada di sini. Nah, itu sebenarnya kan mengabarkan dirinya di media, di Instagram misalnya. Nah, saya kira kemudian media-media yang seperti ini itu harus dimanfaatkan dan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai jurnalisme yang itu memang otentik. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai atau jurnalisme ini tentu saja akan menjadi bekal dalam mendidik masyarakat dan advokasi publik. Jadi salah satu tujuan pers atau media itu adalah bagaimana kemudian mendidik masyarakat. Tetapi hari ini ketika kemudian digitalisasi itu merebak, apakah itu kemudian bisa menyentuh atau mendidik terhadap masyarakat? Tentu saja tidak. Tentu akan mengalami sesuatu yang keruh, tambah keruh. Karena isunya itu diseret-seret, barat timur. Jadi diseret-seret. Maka ini nilai-nilai jurnalisme atau nilai-nilai jurnalisme yang Islami itu harus ditanamkan terhadap pemuda agar dia itu bisa mendidik masyarakat, terutama ya bagi seorang jurnalis. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh salah satu orang yang kita kenal di Madura. Di Madura itu kan ada program bagaimana jurnalis itu terjun di dunia sekolah, atau JPRM Goes to School gitu ya. Jadi memang sudah dilakukan oleh JPRM, bahwa media saat ini sudah sangat berkembang sekali, terutama dalam hal media online atau digitalisasi yang sudah mungkin nanti orang akan bertuhan kepada Android itu sendiri nanti. Jadi segala informasi bisa melalui Android. Sekarang cepat, orang cepat. Kemudian tidak termakan oleh isu-isu kontroversial. Nah, makanya kemudian ada salah satu nilai dari jurnalisme itu adalah bagaimana verifikasi akurat dan kemudian berimbang, berpihak pada kebenaran. Nah, ini yang akan diajarkan kepada pemuda-pemuda Madura hari ini. Bagaimana dia tetap berada di pihak kebenaran, dan selalu akurat kemudian berimbang. Jadi tidak kemudian semata-mata mencaplok satu berita dari sumber ini
tapi juga diverifikasi, diteliti lebih lanjut. Nah, misalnya harus kritis. Misalnya media ini punya siapa? Jangan-jangan media ini punya partai politik yang mengusung kepentingan gitu. Nah, sekarang banyak di Madura seperti itu. Nah, ini akan tentu berdampak terhadap pemuda kalau misalnya itu tidak ditanamkan nilai-nilai jurnalisme. Kemudian yang membiasakan menyampaikan kebenaran, karena sejatinya itu jurnalis selalu berpihak pada kebenaran, bekerja dengan hati nurani, kemudian berpihak kepada kebenaran. Nah, ini kemudian yang menjadi penting, bahwa sekarang itu orang atau masyarakat Madura itu kadang menganggap bahwa misalnya baik belum tentu benar, kadang benar itu baik, dan itu antara perbedaan baik dan benar di masyarakat itu kadang menjadi sesuatu yang apa ya, jadi sesuatu yang agak kita sikapi secara bijaksana juga, karena kadang kita bertingkah seperti ini kemudian salah, padahal itu sebenarnya menurut kita, menurut pandangan kita itu adalah benar. Nah, ini kemudian bagaimana nilai-nilai jurnalisme itu, terutama dalam mendidik masyarakat itu kemudian ya berpihak kepada kebenaran, selalu menyampaikan kebenaran. Bahkan salah satu hadis Nabi itu misalnya, bentuk jihad yang paling besar itu adalah menyampaikan kebenaran, dan itu seringkali sudah ditegaskan di dalam Al-Quran sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu ditanamkan dari nilai-nilai jurnalisme itu dalam diri pemuda hari ini itu adalah jujur, objektif, verifikasi. Jadi bahwa jujur itu adalah segalanya sebenarnya. Jadi tidak salah kemudian ketika ada salah satu pepatah itu yang mengatakan bahwa ajarilah anakmu tentang kejujuran, karena kejujuran akan mengajarkan kepada segalanya. Maka orang ketika jujur kemudian ini akan menjadi sesuatu yang ya beruntung. Terutama ketika kemudian ya dalam hal memberitakan media, memberitakan berita misalnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menangkal hoax. Ya, hoax bagaimana yang tadi, selain diseret-seret misalnya ada hoax yang sudah meracuni terhadap kepentingan masyarakat. Hoax ini seakan-akan menjadi sebuah epidemi ya, epidemi terhadap masyarakat. Itu. Lanjut. Ya, maka kemudian bagaimana solusinya menanggapi hal itu? Selain bagaimana menanamkan nilai-nilai jurnalisme dalam dunia digital, meruat kembali bagaimana nilai-nilai jurnalisme itu tetap otentik terhadap masyarakat atau pemuda hari ini. Maka saya kira pemuda itu harus diwadahi dalam dunia digital. Kita lihat misalnya hari ini bisnis, ya karena pers atau media itu ya bisnis, kepentingan. Maka saya kira pemuda yang selalu misalnya pegang Android itu harus digerakkan misalnya dengan cara membuat konten-konten YouTube misalnya yang bernuansa Islami misalnya, yang bernuansa terhadap kebudayaan-kebudayaan Madura. Nah, itu saya kira baik. Bagaimana kemudian melejitkan eksistensi Pulau Madura itu sendiri ke ranah nasional, baik itu dari tradisi lokalnya. Saya kira mungkin kalau di Pamekasan ada yang sudah bergerak di itu ya. Misalnya seperti ya apa apa ya itu. Kemudian bergerilya di media itu. Jadi ada YouTube, medianya itu ada YouTube, kemudian website, Instagram, Facebook, dan media lainnya. Ini adalah dakwah yang paling mudah saya kira, yang dilakukan oleh pemuda. Jadi pemuda kalau misalnya kemudian pegang Android, saya kira kalau misalnya buat kata-kata di Instagram, kemudian diposting kata-kata yang itu berasal dari yai pesantren misalnya, berasal dari satu orang yang bijaksana atau guru-guru spiritual misalnya, kemudian diposting di Instagram. Karena Instagram itu kan geraknya lebih kepada gambar ya, pada gambar. Jadi ini penting saya kira. Bagaimana itu kemudian dilakukan? Kata-kata yang membuat masyarakat itu ya ternyata seperti ini akan sadar secara sendirinya. Apalagi kemudian dibentuk dengan video atau di YouTube itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memurnikan pers sebagai media dalam mendidik masyarakat, bukan semata-mata kepentingan pragmatisme. Jadi itu sudah saya ulas tadi. Kemudian ini yang penting,
bagaimana pers itu menjadi pisau. Orang mau memotong mau memotong pisang misalnya, mau dijadikan goreng misalnya, itu bisa saja seperti itu. Maka pers ini sangat berpengaruh terhadap pola pandang masyarakat. Jadi kalau misalnya ini mau dibawa ke itu, mau misalnya pisau itu mau melukai orang, bisa saja itu. Hari ini sudah seperti itu pers. Artinya kebebasan pers itu sudah mulai tercerabut, dan sudah, apalagi Madura itu sekarang sudah ada berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang kemudian dibawa-bawa begitu. Jadi pers ini tentu sebagai pisau. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan pers itu harus diterapkan sekolah. Saya kira mungkin untuk mereka yang sudah aktif di jurnalis misalnya, ya harus mengajari bagaimana siswa atau mahasiswa paling tidak untuk kritis terhadap isu-isu hari ini. Misalnya, ya sebelum memulai pelajaran harus misalnya isu hari ini apa, misalnya, apa yang kalian baca di Quran misalnya. Nah, itu penting. Bagaimana kemudian itu menjadi sebuah pendidikan. Karena secara tidak langsung salah satu fungsi pers itu memang dalam ranah pendidikan. Nah, pendidikan ini yang sebenarnya yang sudah jarang disentuh ya. Sehingga kemudian dari Madura itu kan ada gerakan bagaimana ada rubrik pendidikan. Nah, pers yang seperti ini kadang apa? Tidak ada di online, terutama di online. Kemudian yang terakhir itu adalah belajar kritis sejak dini, rasa ingin tahu banyak hal meski sedikit. Jadi ini termasuk bagaimana sikap seorang wartawan yang perlu mungkin ditanamkan terhadap pemuda masyarakat Madura hari ini. Yang bagaimana menanamkan cinta, bagaimana yang saya tadi menanamkan cinta terhadap Madura. Jadi dia itu harus kritis, kemudian ya banyak bergaul. Artinya tidak pandang apakah itu kemudian orang miskin, orang kaya, pejabat misalnya. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya pers itu mengajarkan egaliter, mengajarkan bagaimana konsep kesamaan dan kemanusiaan, kesamaan di sama manusia gitu. Jadi itu. Ya kemudian bahwa wartawan itu selalu ingin tahu. Nah ini yang perlu ditanamkan juga terhadap pemuda Madura hari ini. Bagaimana dia selalu penasaran untuk ingin tahu ini sebenarnya apa. Nah ini. Kemudian yang perlu ditekankan juga yang terakhir itu adalah tahu banyak hal meskipun sedikit. Jadi para siswa atau mahasiswa itu paling tidak ya disinggung misalnya dalam sektor ekonomi apa. Meskipun sedikit itu harus tahu itu. Ekonomi Madura gimana hari ini? Paling tidak itu harus tahu. Meskipun misalnya di mahasiswa itu tidak di jurusan ekonomi misalnya, tidak di jurusan pendidikan. Nah, ini kemudian paling tidak sedikit saja tahu. Karena ketika nanti kemudian melakukan sebuah pemberitaan, itu paling tidak seorang wartawan itu kan tahu sedikit tentang itu. Nah, ini sebenarnya kelebihan jurnalis. Dan bagaimana kemudian menilai atau meruat jurnalisme di media online atau di era digitalisasi hari ini. Ya barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.